Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمة تدخل الجنة إلا من أبى قيل يا رسول الله من يأبى؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. صدق العظيم وصدق الرسول الكريم وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bapak-bapak, Ibu, jamaah salat subuh masjid Istiqomah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus yang saya muliakan Pak Ketua Pengurus Masjid beserta jajaran, kemudian para ulama, para ustadz, para tokoh agama, para tokoh pemerintah, Pak Ali, Pak Jorok, Ketua BPN dan jajaran seluruhnya, kemudian para tokoh adat, tokoh akuni, mama, ibu, teman-teman, para tokoh pemuda ya Pak, ada Pak tokoh pemuda. Pemuda angkatan 65 Pak ya? Pemuda angkatan 65, ibu-ibu ada angkatan sekarang, angkatan 65 juga. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama menghargai Allah, alhamdulillah puji syukur kepada Allah Ta'ala hari ini kita bisa berkumpul di masjid seraya mengadakan tangan melaksanakan ibadah salat subuh. Salat perintah Allah Subhanahu wa taala subuh berjamaah mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Kemudian salat senantiasa kita lakukan dan juga kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang sama-sama menghargai Allah Ta'ala, kami lakukan ini. Kami muter-muter Pak Bu, muter-muter di masjid-masjid di Tanah Datar. Kalau masjid urutan ke 217 Pak. Nah sampai situ. Yang paling jauh kemarin di Lompatan Datar, Jorong Garuda. Sebelah sana ke Mamian, sebelah sana ke Sikalali, sebelah ke arah Hambatan ke Salkai. Nah ini sekarang 217. Sedikit banyak Pak? Pak, sedikit atau banyak? Di subuh berjamaah masjid Koba urutan ke 217. Sedikit banyak Bu? Sedikit. Masjid di Tanah Datar ini masjidnya Pak, masjidnya di Tanah Datar. Tanah Datar yang masuk wilayahnya Polres Tanah Datar. Kan Tanah Datar ada dua. Wilayah Batipu Selatan, Sukoto itu masuknya Polres Padang. Nah, masjid yang masuk wilayah Tanah Datar itu ada 243. 243. Musola, surau, langgarnya ada 804. Jadi jumlahnya 1047. Nah, kok urutan ke 217. Alhamdulillah masjid-masjid yang sudah lengkap di Limokau, terus Sungayang, terus masjid di Limokau lengkap, suraunya sudah hampir lengkap. Sungayang masjid sudah, suraunya belum. Kemudian Sungai Tarap, masjidnya sedikit lagi. Sekarang sudah mulai jauh-jauh. Tapi sudah kemarin pertama sudah mulai jauh-jauh tidak biasa. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kami bisa putar-putar Bapak sekalian. Yang pertama, mudah-mudahan langkah-langkah kita subuh hari di kegelapan malam nanti akan menjadi cahaya di hari kiamat. Amin Allahumma. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu mulia, bersilaturahmi kepada Bapak Ibu. Silaturahmi memanjangkan umur, betul? Betul Pak? Memberkahkan rezeki, betul Bu? Nah, mendapatkan pahala. Amin Allahumma. Amin. Yang ketiga, niat kami Bapak Ibu ya. Boleh ini Pak ya, terus terang Pak ya. Pak, terus terang boleh Pak? Terus terang boleh Pak ya? Bu, boleh Bu, terus terang? Curhat boleh? Kami mau minta sumbangan.
Kami butuh dana Bapak Ibu sekalian. Rencananya kami mau renovasi bangunan. Bu, mau renovasi bangunan. Jadi Pak Kapolres punya kos-kosan. Nah sempit sekarang Pak, soalnya yang masuk ke sana banyak. Jadi kalau tidur seperti ikan pepes gitu, jejer-jejer. Nah rencananya mau direnovasi supaya tambah lebar, supaya banyak yang masuk sana gitu. Boleh Bu ya? Boleh Bu? Boleh Pak? Alhamdulillah. Kos-kosannya bagus Pak. Sekarang penghuninya banyak. Kos-kosannya di tengah-tengah kantor, terus dijaga 24 jam. Ada CCTV-nya, dikasih makan sehari 2 kali. Bagus Pak. Kamar mandi tidak? Nah, boleh Bu ya? Ada jerujinya Bu. Nah, ada jerujinya. Pak. Boleh Pak? Boleh Bu? Lah, mulai nggak ada suaranya. Boleh Bu? Boleh? Hah? Boleh Pak? Pak, boleh? Boleh nggak Pak? Itu mau saya perluas supaya seluruh orang Tanah Datar masuk sana begitu. Oh jangan. Bu, boleh Bu? Hah? Boleh nggak? Supaya semua anak keponakan ibu masuk sana gitu. Boleh? Saya renovasi supaya tambah luas Bu. Boleh Bu? Wah ibu udah mulai nggak ada suaranya. Kalau udah ada suaranya itu ibu-ibu tuh berarti setuju Pak. Boleh Bu? Boleh? Nah, supaya penjara saya makin lama makin luas, orang Tanah Datar masuk semua gitu. Boleh? Nggak boleh Bu, mana boleh? Kata-kata yang kemarin yang bersetuju sebelumnya, syukurin Pak, siapa suruh masuk sana katanya gitu. Jadi Bapak Ibu, keberhasilan Pak Polisi itu mengosongkan penjara atau memenuhkan penjara? Pak, mengosongkan penjara atau memenuhkan penjara Pak? Tapi faktanya sampai sekarang penjara saya semakin hari semakin penuh. Sampai sekarang sudah ada yang dari pertama kali dulu saya masuk 1 tahun sampai sekarang sudah ada 237-an orang Tanah Datar masuk penjara. 237 orang masuk penjara. Orang Tanah Datar. Semuanya orang Tanah Datar. Yang nomor 2 orang Islam, yang nomor 3 Pak pinter ngaji. Yang nggak bisa ngaji Bapak orang-orang dulu di 237 itu cuma 2 orang. Ngajinya ikut. Menurut saya, Pak, aneh, nggak normal. Orang-orang Tanah Datar, orang-orang luka nantuo, betul? Pak, Bu, betul? Orang-orang yang tinggal di Pusat Jalo Minangkabau, betul? Ada adat bahasa di Sarak bersama kita pulang, betul Pak? Kok kenapa banyak yang masuk penjara? Nah ini Bapak Ibu sekalian, kami putar-putar bersilaturahmi dari masjid ke masjid, pengen meminta bantuan dari Bapak Ibu sekalian untuk menyelesaikan ini masalah. Mau Bapak Ibu kami minta bantuan untuk menyelesaikan masalah? Mau Bu? Mau Pak? Kalau nggak mau saya pulang. Mau Bapak Ibu? Nah, mau diselesaikan atau enggak kira-kira masalah? Atau urusannya Pak Polisi Pak? Urusan kita semuanya selesaikan ya Pak ya. Maka singkat waktu ini kita akan menganalisa sedikit Pak. Jadi kok bukan ceramah, jadi kok bukan meminta piti Pak, Bu, bukan. Ini kita mau menganalisa masalah dan mencari permasalahan dan mencari solusinya. Yang pertama fenomenanya apa, yang kedua apa sebabnya yang menyebabkan terjadi sekarang seperti ini seperti apa, yang ketiga solusinya apa, yang keempat siapa yang harus bertanggung jawab. Salah Pak ya. Yang pertama, fenomenanya seperti apa? Kok ada nih orang di tempat orang Islam yang Islamnya banyak, Pusat Jalo, tapi kok banyak masuk penjara? Ini seperti apa? Kok aneh? Fenomenanya apa? Bapak Ibu sekalian, kalau saya tanya 237 orang tadi Pak yang masuk penjara, Pak, masalahnya apa? Narkoba. Dek, masalahnya apa? Nyolong. Karena peringkatnya bagus-bagus Pak, prestasinya itu membanggakan semua. Nah, saya kasih 6 teratas.
Ini selalu saya ulang-ulang karena ini peringkat 6 ke atas. Yang pertama, prestasinya Pak ya, bawa ganja 27 kilo. Apa Pak? Ganja, bukan daging jawi, 27 kilo. Nah, nomor 2, bawa ganja 15 kilo. Yang nomor 3, bawa sabu-sabu 23 paket. Paket-paket kecil gini Pak, satu paketnya bisa dipakai 30 orang. 30 kali 23, 690. Satu jorong sini berapa Pak penduduknya Pak? 1000 lebih Pak. Berapa? Lebih 1000 orang ya Pak. 1000. Ya, 1000 kurang lebih Pak ya? Kurang lebih separuh jorong terselamatkan, 690. Nah, nomor 4, nomor 3. Nomor 4 Pak, anak-anak umur 17 tahun maling kambing 29 ekor. Nah, 17 tahun. Nomor 5, anak-anak umur 15 tahun maling motor 4 biji. Nomor 6, anak-anak usia 51 tahun mencabuli anak 15 tahun. 51 tahun mencabuli anak 15 tahun. Bolak-balik. Anak-anak apa? Anak-anak. Nah, dan urutan-urutan yang lain. Ini prestasi-prestasinya Pak. Membanggakan atau membanggakan? Bapak-bapak yang saya hormati, saya melihat ibu yang berbahagia. Kalau ditanya satu-satu, masalahnya apa masalah? Mereka mengatakan itu perbuatan tidak boleh dikerjakan. Mereka tahu Pak, perbuatan salah. Tetapi mereka tetap mengerjakan. Hilang Pak. Tahu nggak itu salah? Tahu. Tahu nggak itu berdosa? Berdosa. Tetapi mereka tetap mengerjakan. Ini fenomenanya seperti zaman dulu. Tahu tapi sengaja. Zaman dulu, zaman saya suap, betul Pak ya? Baru 1 tahun Pak belajar bahasa Minang. Ada zaman namanya zaman jahiliyah. Ibu tahu zaman jahiliyah zaman apa? Zaman jahiliyah zaman apa Pak? Bodoh. Rata-rata orang mengatakan zaman jahiliyah itu zaman kebodohan, betul Pak? Jahil sama dengan bodoh, itu arti bahasa Arab. Tapi ada makna lain ternyata. Jahil makna lainnya adalah sengaja melanggar, sengaja melakukan. Zaman jahiliyah zaman dulu waktu sekarang, di antara kita masyarakat warga tanah datar masih ada pikiran dan hatinya yang dalam keadaan jahil. Tahu tapi sengaja. Mudah-mudahan yang di dalam masjid pikiran dan hatinya tidak dalam keadaan jahil. Amin Allahumma. Amin. Pak, nangkep Pak? Pak, Bapak diam aja, bingung atau gimana Pak? Atau nggak biasa Pak ya? Yang berbicara polisi itu Pak ya? Bu, nangkap Bu? Nangkap? Atau aneh Bu ya? Pagi-pagi lah ada yang ngajak mikir gitu ya. Yang kedua Bapak Ibu yang mulia, penyebabnya apa? Kenapa masih dalam keadaan jahil? Sudah tahu nggak boleh, tapi kenapa tetap dikerjakan? Yang kedua penyebabnya. Penyebabnya, nggak usah pakai pikiran sendiri cari-cari, nggak usah. Pakai kitabullah, Quran, hadis. Kata Nabi Pak dalam sebuah hadis, di dalam diri manusia ada segumpal daging. Kalau baik dagingnya maka baik seluruhnya. Kalau buruk dagingnya maka buruk seluruhnya. Nama dagingnya? Hati. Hati tempatnya? Hati kok tempat menyimpan apa Bu? Ternyata hati kok kata ulama buat menyimpan agama. Tempat menyimpan iman. Karena iman agama tidak boleh di otak. Kalau agama di otak, yang gampang dikerjakan, yang sulit ditinggalkan. Kalau agama di otak, yang masuk akal dikerjakan, yang tidak masuk akal ditinggalkan. Maka agama itu harus dilihat. Sedangkan agama kata ulama punya 5 bagian Pak. Imaniyah, ubudiyah, muamalah, muasyarah. Iman, ibadah, muamalah, muasyarah. Jadi kalau agama hatinya baik, maka agamanya baik, imannya baik, ibadahnya baik, muamalahnya baik, muasyarah baik, akhlaknya menjadi baik. Kalau iman agamanya buruk, hatinya buruk Pak, maka imannya buruk, ibadahnya buruk, muamalah buruk, muasyarah buruk, akhlaknya juga buruk. Ada buktinya Pak? Ada. Yang 237 tadi Pak, ini iman, ibadah, muamalah, muasyarah. Kita buktikan. Yang 237 Pak, sebelum ditangkap seluruhnya tidak pernah sholat. Ibadah. Salah satunya sholat. Padahal peraturan menyebutkan inna sholata
tanha anil fahsya wal munkar. Maka karena jelas imannya buruk, ibadahnya buruk, muamalahnya buruk Pak. Pekerjaannya buruk, mencuri, berkelahi, narkoba, LGBT. Nah, muasalahnya buruk, sama kakak sendiri berkelahi, rebutan tanah dan lain sebagainya. Akhlaknya juga buruk. Bicaranya wah-wah. Terbukti Pak. Nah sekarang kita cek Pak, bagaimana kondisi lingkungan kita. Tadi satu jorong berapa Pak? 1000 lebih. 1000 berapa Pak? 1100, 1200? 1200. Ada Pak 1200? Ada. Laki-laki perempuan separuh-separuh ada? Atau lebih banyak perempuannya? Lebih banyak perempuan? Lebih banyak perempuan mungkin Pak. Lebih banyak perempuan. Oke, dihitung berarti Pak 600 500. Yang laki-laki 500 berarti. Ada Pak? Nah, 500. 500 orang sekarang dibagi jumlah anak-anak. Tinggal laki-laki dewasanya berapa Pak? Ada 300? 350? 300? 300 Pak ya, di jorong ini Pak. Ini soalnya bukan ceramah Pak. Kita mau mikir nih Pak, mau menyelesaikan masalah 300. Sekarang jumlah musola masjid di sini ada berapa? 6. Ya, 6 semua masjid. Musola masjid 6. Ya. 300 bagi 6 Pak. 50. 50. Sekarang ada berapa Pak? 1, 2, 3, Cukup. 4, Cukup Pak. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 50 dikurangi 22. 20? 8. Yang 28 kamar Pak. Bu, yang 28 kamar. Tiduran Pak. Lalu itu sholat apa Pak? Hah? Pak, sholat enggak Pak? Sholat di rumah. Bara yang kira sholat di rumah Pak. 28. Berapa Bu? 8. Alhamdulillah. Yang 20 kamu Pak? Pertanyaan terakhir saya, Bapak Ibu apakah yakin kalau seluruhnya laki-laki balik, kita hitung aja, laki-laki balik di Sikop yang harus bisa masuk masjid ini, seluruhnya sudah sholat? Sudah? Sudah? Kira-kira aja Pak. Sudah? Sekarang saya balik pertanyaannya, apakah Bapak Ibu yakin? Apakah Ibu yakin, Bapak yakin, kalau di masjid ini, lingkungan sekitar sini, masih ada yang tidak sholat? Ada? Hah? Mungkin ada. Jadi Pak, kalau masih ada yang tidak sholat di sini Pak, jangan salahkan siapa-siapa. Kalau di jorong Bapak ada penjahat, ada pelaku narkoba, ada pelaku LGBT, ada pelaku pembunuhan, ada pelaku pencurian, ada pelaku perkelahian dan lain sebagainya, geng motor dan lain sebagainya. Karena apa? Inna sholatan karena hadil fahsya. Nah, pertanyaan saya, Bapak Ibu rela atau ikhlas? Bu, rela atau ikhlas Bu? Bu, Pak Ibu kurang semangat nih. Bu, rela atau ikhlas? Oh enggak. Pak, rela atau ikhlas Pak? Kalau di jorong Bapak ada penjahat. Nah, ini maksudnya. Maka kita perlu carikan solusi. Udah kedua Pak, udah dua nih Pak. Yang pertama fenomenanya apa? Fenomenanya masih ada kejahilan di antara kita. Betul Pak? Yang kedua penyebabnya apa? Penyebabnya rusaknya harga. Itu kata Nabi. Nah, yang ketiga solusinya sekarang. Sekarang kita mau coba cari solusi. Bu, Ibu, itu motor Pak ketemu sama ahli mesin manual, nggak ketemu itu, nggak jadi motor, betul? Itu motor treatmentnya harus pas, motor treatmentnya harus tepat. Kalau nggak tepat nggak jadi itu motor. Bagaimana dengan manusia? Kalau hatinya rusak, agamanya rusak, yang menyebabkan perilakunya rusak, nggak sholat, jadi maling dan lain sebagainya. Dibawa kemana perbaikannya? Oh, puncak batu. Kirain puncak batu. Dibawa ke masjid. Nah ini solusi. Solusinya adalah bagaimana kita bertanggung jawab membawa setiap orang bawa ke masjid. Makanya Bapak Ibu ya, Pak Kapolres Kota Medan dengan teman-teman ini ada Pak
tujuannya untuk bagaimana mensosialisasikan dan mengajak bekerja sama Bapak dan Ibu membawa program setiap masjid di Tanah Datar kok punya program 100% laki-laki balik masuk dalam masjid ketika azan berkumandang untuk menyelenggarakan melaksanakan sholat berjamaah. Bapak program. Sama cewek. Halo, halo. Kirain waktu habis Pak. Jadi programnya 100% laki-laki balik masuk dalam masjid ketika azan berkumandang. Oke Pak? Oke Bu? Nah, caranya bagaimana? Caranya Bu Pak. Apakah seluruh penduduk di sini seluruhnya melihat di sini ada masjid? Nah, jadi apa? Melihat. Apakah di sini semuanya orang dengar azan tuh? Kenapa tidak bisa datang? Tidak mau datang, kenapa? Malas. Bukan mata yang buta tetapi, bukan telinga yang tuli tetapi hatinya bermasalah. Buta dan tuli. Nah sekarang ada orang Pak, Bu, buta, duduk di tengah rel kereta api. Apa yang kita kerjakan? Bu, ada orang buta dan tuli duduk di tengah rel kereta api. Apa yang kita kerjakan Pak? Ditarik. Marah dia Pak, langsung ditarik. Kita berbicara teknisnya. Teknisnya pakai ini Pak, diteriakin. Bang, sampai duduk di tengah kereta api, minggir sebentar kereta api Pak. Bisa? Tidak bisa. Pakai ini, ditelepon? Tidak bisa, karena buta dan tuh, apalagi masuk berbahasa. Minggir Pak, sebentar lagi mau ada kereta lewat. Minggir dari situ. Tidak bisa, karena buta dan tuh. Cara yang terbaiknya bagaimana? Nih Pak, Bu. Kita yang datang ke sana. Kita datang. Yang nomor dua, dielus-elus pelan-pelan. Jangan langsung ditarik. Karena apa? Dia tidak tahu siapa kita. Kalau langsung tarik, kaget dia bisa pukul. Betul? Dielus-elus pelan-pelan, dipijat-pijat. Setelah itu diangkat pelan-pelan, baru dipindah. Dan saya ulangi, datang ke sana, dielus-elus sedikit, dipijat-pijat sedikit, diangkat pelan-pelan, baru dipindah. Itu cara terbaik. Bagaimana caranya? Ada saudara kita, warga kita yang buta dan tuli hatinya tidak mau ke masjid. Bagaimana caranya Pak supaya bisa ke masjid? Datang ke sana, bawa lawan papai, ya Pak, diajak makan, loper, habisin makan. Nah setelah itu baru kita ke masjid. Jangan dibilang kafir, jangan dibilang sesat, jangan dibilang berdosa masuk neraka, dielus-elus hatinya. Baru setelah itu baru datangkan dia ke masjid. Kau baca. Jadi Pak, programnya 100% bagaimana supaya bisa masuk ke masjid, door to door, di jam. Tidak bisa Pak pakai handphone. Mau sampai hari kiamat tidak bisa. Pakai ini tidak bisa. Besok ada Pak Kapolres ngasih ceramah, besok ada Pak Bupati, bahkan dikatakan besok ada malaikat Jibril, tidak akan tetap ada yang datang. Karena apa? Caranya datang. Itulah yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Menjauhi, mendatangi satu persatu, dari lorong ke lorong, dari kabilah, dari kemah ke kemah, dari kampung ke kampung. Menjauhi, door to door. Kerjaannya Nabi. Coba cek kitab Torah Pak. Berapa banyak Nabi mendatangkan umat atau mendatangi umat? Cek silakan. Lebih banyak Nabi mendatangkan atau mendatangi umat. Datang ke sana. Berapa kali Nabi Muhammad datang kepada Abu Jahal? Berapa kali datang Nabi Muhammad kepada Abu Thalib? Lebih banyak mendatangkan atau mendatangi? Mendatangi bagus sekali. Jadi kalau kita ini peduli sama warga kita, saudara kita door to door, maka kita mengamalkan apa yang diamalkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 100% Pak ajudan. Jangan ditinggal satu Pak. Meskipun satu orang jangan ditinggal. Dulu waktu pemilu Bapak Ibu, boleh nggak kita tinggal satu orang tidak masuk dalam DPT, daftar pemilih tetap? Boleh? Nggak boleh Pak, dimarahi orang KPU. Harus dicek satu persatu, tidak boleh ada yang lolos. Orang partai boleh nggak mengatakan, oh itu nggak apa-apa, nggak usah nyoblos, nggak apa-apa. Boleh? Nggak mau mereka, pasti Bapak Ibu dikejar. Betul Bu, Pak? Dikejar pakai program namanya sekarang Fajar dibawain berapa Pak pimpinan sini?
Itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu salah nyoblos, kecewanya paling 5 tahun. Betul Pak? Waduh, kecewa. Pemimpinnya salah 5 tahun. Bagaimana dengan kecewanya orang satu kali tidak sholat? Nabi SAW sabdakan, satu orang yang tidak sholat dengan sengaja satu kali, maka dia masuk dalam neraka selama 1 hukum. 1 hukum lamanya 80 tahun di akhirat. 1 hari akhirat 1000 tahun di muka bumi. Maka ulama mengatakan 1 hukum, 1 sholat yang ditinggalkan dengan sengaja, dia masuk dalam neraka selama 280 juta tahun. Bagian ini kemungkinan ada 28 laki-laki yang terancam masuk dalam neraka selama 280 juta tahun. Baik, biarin aja Pak, bukan urusan saya Pak, urusan masing-masing Pak. Begitu? Ditolong gak Pak, Ibu? Ditolong gak? Ditolong harusnya. Yang jauh aja kita tolong. Siapa yang jauh kira-kira contohnya? Orang Palestina Pak, saudara kita. Kalau boleh kita ke sana, boleh? Angkat bambu runcing Pak. Pak ini, diam ini mengerti bingung atau apa Pak? Bu, ini saya berapi-api dari barusan sampai sini kok diam aja gitu. Heran, bingung, tidak terima atau apa nih Pak? Hah? Atau terpesona? Alhamdulillah. Pak, yang jauh saja kita tolong Pak, orang Palestina, saudara muslim kita. Kalau perlu kita ke sana angkat bambu runcing, saya juga mau. Kalau bisa. Kalau tidak bisa kirim piting, betul Pak, Bu. Supaya orang sana bisa makan enak, tidak kelaparan, dapat air. Betul Pak ya? Kalau nggak bisa minta sama Pak Imam, minta kunut nazilah. Kalau nggak bisa minta doa, Allahumma mansur lil muslimin wal muslimat di Palestina. Betul Pak ya? Itu saudara kita jauh Pak. Padahal Pak, mohon maaf nih, kalau kita berbicara skala prioritas, mana yang lebih dulu Pak? Bu, mana yang lebih dulu? Mohon maaf, orang Palestina kelaparan, mati, tertembak, kena bom, mati dia Pak. Matinya mati syahid masuk. Tetangga kita 28 orang nempel tembok sama kita. Tetangga kita pagi hari ini tidak sholat, mati Pak. Matinya mati masuk. Ada 2 orang kecelakaan di depan situ Pak. Jebret, jatuh dua-duanya naik motor. Satunya dengkulnya lecet, satunya kakinya patah. Yang ditolong yang mana dulu? Yang kakinya patah. Ada 2 orang mau mati. Satunya mati masuk surga, satunya mati rusak masuk neraka. Yang ditolong yang mana dulu? Hah? Masuk neraka. Sudahkah Bapak Ibu menolong saudara kita duluan yang bakal terancam masuk neraka? Sekali lagi pasti kita berharap bukan urusannya saya, urusannya Pak Ketua Masjid, urusannya Pak Wali Pak Jodoh. Pasti dalam hal ini. Betul tidak? Nah, maka Bapak Ibu melihat door to door menjemput kita, saudara muslim kita ini menyelamatkan saudara muslim kita. Kalau kita gak mengerjakan apa yang Nabi kerjakan Pak, bahaya. Nabi mengerjakan menjemput umat, mendatangi umat, door to door. Kita tidak bahaya. Contoh, Bapak Ibu orang Minang, saya orang Jakarta. Bapak Ibu punya klub bola, namanya Semen Padang. Saya Jakarta Pak, namanya Persija Jakarta. Ini Pak Lambang. Bapak Ibu kaosnya warnanya merah, gambar kepala kerbau, tulisannya Semen Padang. Saya Jakarta, warna kaosnya oranye. Oranye sama merah Bu, Pak, tanding di Padang, Kiai Haji Abu Salim. Tanding. Bapak Ibu datang pakai kaos merah, saya datang pakai kaos oranye. Bapak Ibu datang teriak, hidup Semen Padang. Saya teriak hidup Persija Jakarta. Bayangkan Bapak Ibu, di tengah Bapak Ibu yang seluruhnya merah, ada anak kecil, pemuda, kaosnya warnanya merah, tapi paling kencang teriak hidup Persija Jakarta. Di tengah-tengah Bapak Ibu pakai kaos merah, tapi teriaknya hidup Persija Jakarta. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi Pak? Bu? Itu anak pulang gak selamat. Mukanya bonyok-bonyok Pak. Betul? Diinjak-injak itu. Sambil teriakin, kok Pak pengkhianat? Kok Pak pengkhianat? Lain pengkhianat kok. Betul Bapak Ibu? Warna kaosnya merah, teriaknya hidup bersih. Atau dibalik. Teriaknya hidup Semen Padang, tapi kaosnya
kaosnya merah. Itu gara-gara apa? Gara-gara ucapan dan baju berbeda. Baju dan ucapan berbeda, Pak, mati bulan nggak sama. Bapak, kalau misalnya kita ini berbeda dengan Nabi, hari-hari Nabi mendoakan untuk umati, hari-hari menangis untuk umati, hari-hari berjalan mencari siapa? Umati. Kita, Pak, tiap hari berdoa menangis mencari betul, Pak? Sama, Pak, yang belakangnya. Tapi kalau Nabi umati, kita inti. Nabi bilang umati, kita bilang inti. Ketemu di Telaga Kausar, dikasih air minum sama Nabi. Kira-kira apa, Bu? Naudzubillah, bisa jadi untuk kita, Pak, ya. Jangan-jangan Nabi bilang golai pengkhianat. Tidak sama dengan saya. Jadi Bapak Ibu ya, memasukkan saudara kita mencari satu persatu, mengajak saudara kita yang masuk dalam situ, menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Dijawab. Siapa? Pak, siapa? Oh, mahal, Pak, ini Pak yang sekarang Pak Kapolres ya, Pak. Bu, oke Bu. Oke Bu. Lakukan apa yang Bapak Ibu bisa kerjakan ini. Yang terakhir nomor 4, Pak. Kan sudah 3 nih, sudah ketemu. Adanya jahiliyah masih ada hari ini. Yang kedua, fenomenanya karena disebabkan karena rusaknya agama. Yang ketiga, caranya Bapak lihat ke surau, diajak masuk ke surau dengan cara dijak. Yang keempat, tanggung jawab siapa, Pak? Tanggung jawab kita semua. Gambarannya begini, ada 2 orang, kita lagi kumpul, ada 2 orang masuk sini ketemu sama Pak Imam. Mohon izin, minta tolong di ACC, disetujui. Kami, Pak, tidak mau merusak masjid, Pak. Cuman kami mau minta izin memotong tiang masjid. Boleh, Pak? Boleh, Pak? Boleh. Bu, ada 2 orang datang kepada Pak Imam mau minta izin gak merusak masjid, cuman mau memotong tiang masjid. Boleh, Bu? Kenapa? Pak Imam boleh, Bu? Boleh, Bu? Tidak. Kenapa tidak boleh? Masjidnya rusak. Memang ini masjidnya Ibu? Bukan. Pasti Ibu Bapak mengatakan ini masjid kan? Kami punya tanggung jawab bersama. Betul? Kata Nabi, Pak, siapa sholat dia menegakkan tiang agama, siapa tidak sholat dia merobohkan tiang agama. Setidaknya hari ini ada sekitar 28 orang sedang merobohkan tiang agama. Wah, bukan tanggung jawab saya. Begitu, Bu? Tanggung jawab kami bersama. Kira-kira itu, Pak. Bayangkan, Bapak Ibu, bayangkan. Kalau 1047 masjid surau langgar yang tadi saya sebutkan, saldonya, Pak, 100% laki-laki balik masuk dalam masjid untuk sholat berjamaah, apa yang terjadi dengan tanah datar? Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalau seandainya penduduk dalam satu negeri, negara, jorong, kabupaten, provinsi beriman dan bertakwa, iman sempurna, takwanya sempurna, maka Allah berikan keberkahan dari atas, keberkahan dari bawah. Yang dari atas hujannya menimbulkan tanamannya berhasil panen, harga tidak melambung tinggi, BBM tidak langka, kehidupan bawah, baladatun thayyibatun warahun. Kalau ada balik ke surau itu punyanya orang mana? Punya orang? Anak di bangku, kemenangan dibanting. Hah? Oh, udah berubah ya, Be? Udah berubah. Anak di bangku, kemenangan dibimbing, orang kampung dipatenggangkan, anak disayang dibawa ke rumah, kemenangan disayang dibawa ke surau. Di mana sekarang Pak anak kemenangan? Ada kalau di sini? Yang Bapak Ibu terima dari Bapak Datuk dulu, kenapa ditinggal? Telah membuktikan bahwa kalau di surau menjadikan mereka orang-orang yang berkualitas. Betul, Pak? Bu? Kalau sudah ada bukti membuat orang-orang berkualitas, orang-orang Minang, kenapa ditinggal? Kenapa tidak dikerjakan? Balikkan mereka ke dalam surau. Harusnya mereka dalam surau mereka mendapat pengajaran dari datuknya, dari ulama-ulamanya, dari orang kampung, dari bapaknya. Apa pengajaran yang pertama? Agama. Yang kedua, adat. Yang ketiga,
Apa diajari adab? Bertatap putih. Diajari adab lewat silek, goro, rasok, sopan santun. Diajari musyawarah untuk mufakat. Karena mereka sekarang tidak ada di Solo, Bapak Ibu sekalian, tidak mendapat pelajaran itu. Mereka belajar dari mana, Pak? Setan gepeng. Rusak dengan kamu. Begitu rusak, akhirnya kita dapatkan mereka untuk ditangkap, masukkan ke dalam penjara. Maka tidak ada jalan lain, Pak. Bu, kami berkeliling, Pak. Semata-mata kami sayang kepada dengan kamu, semata-mata kami tidak rela, tidak ikhlas. Ada bersama syarat bersama kita buat tenggelam dan terinjak-injak akan melakukan kita sendiri. Mari kembalikan mereka ke masjid. 100% seluruhnya balik ke masjid supaya mereka menjadi orang taat. Caranya yang terakhir, resepnya yang pertama kerjakan saja. Door to door, kerjakan. Yang bisa Bapak kerjakan, Bapak Ibu kerjakan, kerjakan saja. Bagaimana caranya? Bapak beli pisang goreng, Bapak beli bensin, selalu berbicara tentang enggak, lah sholat, belum Pak, sholat, kalau bisa sholat ke masjid. Bapak maghrib sampai isya ada waktu luang Pak, daripada ngobrol-ngobrol, daripada rokok-rokok, datang satu persatu dengan kasih sayang, diketok-ketok. Assalamualaikum, enggak, lah sholat, sebentar lagi isya, mari kita sholat. Kerjakan saja. Dulu zaman jahiliyah Bapak Ibu, ada nabi, bukan hanya ustadz buya, bukan nabi di tengah-tengah orang jahiliyah. Tapi nabi belum mendapatkan perintah untuk door to door, mendapatkan perintah untuk menjauhi umat. Nabi hanya bisa menangis di atas gua hilang. Ada nabi, Pak. Begitu nabi mendapatkan ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Begitu nabi mendapatkan ayat ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir, baru nabi mulai door to door. Baru Abu Bakar masuk Islam, Sayyidina Ali masuk Islam, Sayyidina Utsman masuk Islam, Sayyidina Abu Ubaidah masuk Islam, dan lain sebagainya. Jadi rumusnya yang pertama kerjakan. Kalau Bapak nggak kerjakan, nggak akan berubah hati umat. Yang di rumah tetap berubah. Yang kedua, istiqomah. Sampai kapan Pak istiqomah? Sampai kita mati. Yang ketiga yang paling penting, jangan berpikir hasil. Orang terima tidak terima, orang masuk ke masjid tidak masuk ke masjid, jangan pernah dipikir. Ini bukan ranah kita. Inna kala tahdiman ahbabta walakin Allah yang dimaksud. Muhammad, kamu datang berkali-kali pada otorit, tetap tidak bisa kamu ngasih hidayah. Yang ngasih hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerjakan istiqomah, jangan berpikir hasil. Siap Pak? Pak siap? Mau tak semangat nih? Pak siap Pak? Gitu Pak. Saya aja juga bisa angkat jam berapa tadi Pak? 4:30. Bu siap Bu? Nah, Ibu kalau punya bapak belum mau masjid Bu, jangan dikasih jatah sebentar. Ya Bu, jangan dikasih jatah. Berhenti dulu jatahnya, jatah makan, berhenti suruh masak sendiri. Nanti kalau udah ke masjid baru dimasakin. Siap Bu ya? Gini-gini itu atau gimana? Saya bingung saya. Insyaallah Pak ya. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan Bapak sekalian. Ini sekedar kita menjadikan peringatan kepada saya dan Bapak sekalian, karena tangan kita sedang tidak keadaan baik-baik saja Pak. Nah, apa indikatornya? Kriminalitas banyak. Kalau agama menjadi solusi Pak, mari kita kembalikan keadaan kita ini seperti zaman dulu. Orang-orang menjadi taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bisa Bapak Ibu kerjakan, Bapak Ibu kerjakan. Yang kami kerjakan, kami juga kerjakan. Bapak Ibu bisa mengajak saudara muslim kita untuk merapikan masjid. Sekali lagi Pak, kalau Bapak bisa bayangkan 1047 laki-laki balik masuk dalam masjid yang 1047 tadi Pak, tangan katakan kembali kepada kejadian. Ini pun saya jalur Pak. Kalau lalu nantu lalu sapa, maka akan 50 kota rusak. Betul Pak? Kalau akan 50 kota nantu rusak, maka Minangkabau rusak. Minangkabau rusak, maka Melayu juga akan rusak. Tapi kalau di sini baik, di sini bagus, maka akan menjadi asbab daripada baiknya juga Minangkabau dan juga Melayu dan juga Nusantara dan seluruh dunia. Itu saja dari kami. Mohon maaf apabila Bapak Ibu bingung, tiba-tiba Pak ya. Ini bukan ceramah Pak, dan sekali lagi kami tidak minta sumbangan. Ini ikhlas. Kami setiap hari berkeliling dari satu masjid-masjid yang lain, karena juga memang perintah Allah Ta'ala, innama ya'muru masajid Allah. Bukan masjid Pak. Masjid itu satu. Kalau masajid Allah